Before we go to the Word of God, let us all ready our hearts. Let us all prepare ourselves, Lord Jesus, to accept His message this morning, to be embraced by His presence here today. Let us all ready our hearts. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah. Let us all gather together and sing this song, Jesus. Oh, thank you, Father. For you are the King of all kings, Lord. We thank you, Father. Oh, Jesus Christ. You begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Oh, we love you, Lord, here today. Oh, Jesus Christ. Oh, Lord Father, we thank you here. We love you here, Lord Jesus. Thank you, Father. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
stand together and let us honor Him. Hallelujah. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, Lord Father. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dengan membawa hati seperti tanah hati yang subur, siap untuk ditaburkan firman-Mu. Hidupkanlah firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu berkuasa. Jadikanlah setiap kata, setiap kalimat menjadi rema yang nyata, yang bekerja bagi kehidupan kami, yang mengubah hidup kami. Kami tidak ingin menjadikan firman ini sekedar pengetahuan, tapi jadikan firman ini yang mengubah hidup kami, meningkatkan iman kami. Turun di atas kami semua roh hikmat dan wahyu Tuhan, untuk beroleh pengertian daripada firman-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus, bekerja Tuhan dengan kasih-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagi yang sudah kenal saya, akhirnya kita ketemu lagi. Setelah cukup lama kita gak ketemu. Perth sekarang mulai normal saudara-saudara ya. Sama jemaat saya juga kalau udah mulai liburan anak sekolah pasti pulang semua. Pasti jalan-jalan ya. Jadi Pak Peter bilang sama saya, Pak, jemaat saya lagi jalan-jalan. Iya, termasuk gembalanya jalan-jalan, saya bilang. Haleluya, itu tanda-tanda baik buat kota Perth, saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani pagi hari ini, saya merasa diberkati. Dan lagu terakhir itu cocok sekali dengan khotbah saya hari ini. Ya. Pak Peter meminta saya untuk kita refleksi pagi hari ini dengan persiapan Palm Sunday. Saya akan berkhotbah tentang, boleh dimunculin mungkin slide pertama ya. The power of the cross, ya, kuasa daripada salib Kristus, oke? Dan kita akan ambil ayatnya. Yang pertama dari 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, salib adalah simbol yang paling dikenal oleh orang-orang Kristen dan oleh orang-orang dunia, menggambarkan tentang iman orang Kristen itu salib. Ya, kita pakai kalung salib, kita beli cincinnya salib,
kita pakaiin di gereja, kita tanda salib di mana-mana ya. Karena salib itu begitu dijunjung tinggi, begitu dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, tapi sebenarnya kita tahu bahwa salib itu bukan cuma sekedar perhiasan, bukan cuma sekedar dekorasi. Nah, dari ayat yang kita baca, kita akan mau belajar tentang arti salib, kuasa daripada salib itu. Nah, kita akan melihat di sini tentang paradoks ilahi. Salib adalah simbol dari paradoks ilahi. Paradoks jadinya itu suatu pertentangan gitu. Dikatakan oleh firman Tuhan, bagi orang yang akan binasa, salib itu merupakan kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, justru salib itu merupakan kekuatan Allah. Jadi paradoks sekali, berlawanan sekali. Bagi kita yang diselamatkan, salib itu merupakan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan gitu. Jadi pagi ini kita belajar bahwa di dalam salib itu ada satu power. Ada satu kekuatan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang diselamatkan, saudaraku. Tapi bagi orang yang tidak diselamatkan, salib itu nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi firman Tuhan sendiri yang bilang bahwa di dalam salib itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, setiap orang Kristen harus mengetahui kekuatan apa di balik salib. Ini merupakan paradoks ilahi. Jadi begini, buat kita salib adalah kematian, tetapi kematian yang membawa kehidupan. Bagi banyak orang, tanda salib, saudara-saudaraku, zaman dulu di Perang Dunia Pertama kalau tentara mati, mereka pasang tanda salib di kubur-kubur mereka. Ini menandakan tentang kematian, saudara. Tetapi bagi orang Kristen ketika mereka melihat kepada salib, disitulah terjadi kehidupan. Nah, di dalam salib itu ada kelemahan yang menghasilkan kekuatan. Dan di dalam salib itu terkandung makna kekalahan yang berubah menjadi kemenangan yang kekal. Jadi sebenarnya di dalam salib itu ada paradoks yang sangat luar biasa. Kematian yang membawa kehidupan, kelemahan yang menghasilkan kekuatan, kekalahan yang berubah menjadi kemenangan yang kekal, dikatakan begitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya salib itu begitu sangat powerful, begitu sangat luar biasa. Mari kita lihat apa-apa saja kuasa yang ada di dalam salib itu. Yang pertama, salib itu akan menunjukkan kuasa kasih. Salib akan menunjukkan kuasa kasih. Roma 5 ayat 8 bilang gini. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita itu di atas kayu salib, saudaraku. Ya. Jadi di dalam kayu salib itu ada kuasa kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Yang sangat hebat sekali. Apa kehebatannya? Kehebatannya begini. Bahwa Kristus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Nah, salib adalah jawaban Tuhan ya untuk dosa kita. Bukan dengan penghukuman, tapi dengan pengorbanan. Itulah salib. Jadi salib itu adalah jawaban Tuhan dengan kasih. Bukan dengan penghukuman, melainkan dengan kasih. Dia berkorban bagi kita, saudara-saudaraku. Nah, Billy Graham pernah bilang begini, yang menahan Yesus di atas kayu salib bukanlah paku, tetapi kasihnya terhadap saudara dan terhadap saya. Itulah yang menahan Yesus di atas kayu salib. Nah, lewat salib Allah merangkul dunia yang hancur dan rusak ini dengan tangan yang terbuka karena kasihnya. Mari kita buktikan benar gak Tuhan itu mengasihi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan begini, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dikatakan saudaraku. Jadi Tuhan itu mengasihi kita waktu kita masih jahat, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jadi musuhnya Allah. Tuhan tuh telah mengasihi kita. Saya tanya sama saudara sini, siapa di sini yang punya musuh? Siapa yang punya musuh? Angkat tangannya. Siapa yang punya enemy dalam hidupnya? Angkat tangannya. Saya tanya di gereja saya juga, siapa yang punya musuh di sini? Gak ada yang ngaku, saudara-saudaraku. Padahal di dalam hatinya punya musuh. Siapa di sini yang punya musuh? Saya tanya, kalau saudara punya musuh, saudara bisa mengasihi musuh apa enggak? Bisa? Oh, yang benar. Benar, wah luar biasa. Berarti bukan musuh dong. Biasanya orang itu nggak bisa mengasihi musuhnya, betul nggak?
Saya aja kalau punya musuh, saya nggak bisa mengasihi loh. Nggak bisa. Makanya kalau jadi orang Kristen tuh nggak boleh punya musuh. Kalau kita punya musuh, sulit bagi kita untuk mengasihi musuh kita. Dan itu mendorong kita untuk bisa jahat satu kali. Kalau kita punya musuh itu. Saudara bayangin, waktu saudara masih jadi musuhnya Allah, Allah tuh mengasihi saudara. Walaupun saudara masih jadi musuhnya Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasih Allah. Waktu saudara lagi berdosa, saudara lagi rusak, saudara lagi hancur, saudara lagi melawan Tuhan, saudara lagi berontak terhadap Tuhan, saudara lagi menyakiti hati Tuhan, Tuhan lagi mengasihi saudara. Can you imagine it? Bisa nggak saudara bayangkan itu? Sebenarnya Tuhan tuh memang sangat luar biasa mengasihi orang yang menjadi musuhnya. Makanya diajarin kita kan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia, dan kasihilah musuhmu, katanya. Itu part yang paling susah mengasihi musuh, saudaraku. Tapi dia udah ajarkan, Yesus kayak salib itu, menunjukkan dia mengasihi musuhnya. Bayangkan di sebuah pengadilan, saudara-saudara, Tuhan mengadili orang yang berdosa. Kamu harus dihukum, itu saudara yang berdosa. Kamu harus dihukum karena kamu berdosa, karena kamu menyakiti hati Tuhan. Dan kamu harus binasa. Tapi begitu tiba diketok pengadilannya bahwa kamu harus binasa, tiba-tiba hakimnya turun, lalu dia ngambil alih tempat duduk saudara sebagai terdakwa, ya memang kamu salah, tapi biarlah saya yang dihukum, menanggung semua akibat kesalahan kamu itu, biar saya ditimpakan kepada saya. Saudara bisa bayangkan itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita di atas kayu salib. Bahwa kasihlah yang membuat Tuhan itu tertancap di atas kayu salib untuk waktu yang tidak sebentar, mencurahkan seluruh darahnya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita. Saudaraku, saat kita merasa nggak layak nih, saat kita merasa tidak dikasihi, saat kita dilupakan, salib mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita di saat terburuk dalam hidup kita, bukan hanya di saat-saat yang terbaik dalam hidup kita, tapi di saat terburuk dalam hidup saudara, salib itu mengasihi saudara. Ada ceritanya keluar gak di sini yang saya kirim? Oh, nggak keluar rupanya. It was not the nails that held Jesus to the cross, it was his love for you and me, kata Billy Graham. Jadi kasihlah yang membuat Yesus ada di atas kayu salib di sana. Bukannya yang lain-lain, saudara. Bukan paku. Oh, nggak keluar rupanya. Oke. Saudara tahu John Newton? Berapa orang pernah dengar kata John Newton? Belum pernah dengar? Dia seorang Inggris. Dia pada tahun 1725, dia hidup pada tahun 1725. Dan dia ini seorang pelaut, dia seorang saudagar kapal laut gitu. Dan dia ikut memimpin satu kapal, dan dia seorang yang kaya raya, dia pergi berlayar ke Asia, ke Afrika, dan berbagai macam. Nah, John Newton ini kerjanya cari budak. Jadi kalau dia pergi ke Afrika, dia tangkapin budak-budak itu. Dia orang-orang Afrika ditangkap-tangkapin, dijadikan budak. Mau perempuan, mau laki-laki, sama dia diangkat semua, diangkut ke kapal untuk dijadikan budak di Inggris, saudara-saudara. Dan dia sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Dan itu bisnisnya dia. Ya. Dan dia bilang, dia itu sangat kejam sekali kepada para budak itu. Sampai dia bilang, saya ini orang yang paling bejat, yang paling rusak, yang paling segala macam hancur dari semua orang pendosa, dia bilang gitu. Karena apa saudara? Kalau dia sedang marah, dia lampiaskan kepada budak-budaknya untuk dia pukul, dia hajar sampai mati pun gak apa-apa. Dia bunuh para budak itu. Yang perempuan kalau dia perkosa saudara-saudaraku. Lalu dia kerjakan di ladang, dia jual dengan sangat harga yang tinggi, dia menumpukan kekayaan dari penderitaan-penderitaan orang itu. Satu kali dalam perjalanan dia mengambil para budak itu, perahunya kena badai dan tofan, saudaraku. Kena badai dan tofan. Lalu dia sudah berusaha setengah mati untuk mengeluarkan semua barang dari kapalnya supaya kapalnya nggak tenggelam. Karena hantaman badainya begitu besar dan perahunya hampir tenggelam. Berjam-jam dia berjuang di situ dan dia bilang begini, wah kali ini saya benar-benar mati. Kali ini saya benar-benar binasa karena ombaknya nggak bisa dihentikan. Kematian akan menerjang saya. Kematian akan menimpa saya.
Disitulah pada momen itulah dia berlutut, dia berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dia seorang Kristen loh saudaraku. Tapi hidupnya bejat, hidupnya rusak sekali. Dia berdoa, dia minta pengampunan. Tuhan ampuni saya. Saya manusia paling rusak, saya manusia paling jahat, saya manusia paling kejam. Saya membuat manusia gak punya masa depan, saya merusakkan hidup mereka. Ampuni saya Tuhan, jangan matikan, jangan binasaan saya di atas kapal ini. Dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saudaraku, badainya itu berhenti. Dan begitu badai itu berhenti, dia masuk ke dalam kamarnya. Dengan gemetar ketakutan dia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sudah save my life. Kau sudah selamatkan saya di tengah hidup saya yang paling rusak. Yang paling bejat di titik terendah dalam hidup saya. Justru kasih-Mu menyelamatkan saya. Saudara, begitu tiba sampai di darat, dia berhenti dari semua bisnis itu. Dia tinggalkan perbudakan. Lalu akhirnya dia jadi pendeta. Dia jadi penginjil yang memberitakan Injil di mana-mana saudara-saudaraku. Dan satu lagu yang paling terkenal yang dia ciptakan yang hampir semua orang Kristen itu bisa. Lagunya adalah Amazing Grace. How sweet the sound that save a wretch like me. Lagu itu diciptakan oleh John Newton melihat kehidupannya sendiri. Dari seorang yang sangat kejam diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terburuk. Dan dia mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mau selamatkan saudara bukan karena saudara itu orang berharga. Bukan karena saudara itu orang yang istimewa. Bukan karena kamu seorang musisi yang jago. Bukan karena kamu seorang pengkhotbah yang hebat. Bukan, Tuhan selamatkan saudara waktu saudara masih jadi pendosa. Dan saya kasih tahu kepada saudara juga dalam ruangan ini. Bagi di antaramu yang kau sedang jadi pendosa sekarang ini, yang kau sedang berbuat dosa dan menyelubungi dosa, saya kasih tahu saudaraku, sementara engkau sedang berbuat dosa, Allah mengasihi engkau, Allah mencintai engkau di dalam keadaan yang terpuruk dalam hidupmu, bukan dalam keadaan yang terbaik. That's love. Seorang ibu ya, sebejat-bejatnya anaknya, serusak anak-anaknya, saudaraku, ibu itu tetap sayang sama anaknya, tetap cinta sama anaknya. Dia mendoakan anaknya supaya anaknya bertobat dan diubahkan. Dan ketika melihat anaknya bertobat dan diubahkan, ibu itu merangkul kembali anaknya itu. Betul gak saudaraku? Betul gak? Serusak-rusaknya anak kita, kita tetap sayang sama anak kita. Gak mungkin kita tuh gak mengasihi anak kita. Saya kasih tahu, kasih Tuhan jauh melebihi kasih seorang ibu. Dia menerima engkau, dia mengasihi engkau, melebihi apapun juga. Waktu saya khotbah ini, di tempat lain, saya tahu ada satu orang anak remaja putri yang lagi pacaran dengan seorang muslim. Dan hidupnya udah bebas lah. Ya toh. Dan ketika saya memberitakan kepada dia bahwa Kristus mengasihi kamu ketika kamu sedang rusak-rusaknya, ketika kamu sedang melupakan Tuhan, dan engkau tidak menghargai salib Kristus, disitulah Tuhan menyelamatkan engkau. Anak itu nangis. Dia nangis. Selama ini orang tuanya kasih tahu dia, gak bisa. Mama papanya, pembimbing rohaninya kasih tahu dia, gak bisa karena udah sangat lengket sekali saudaraku. Tapi waktu dia dengar firman itu, tiba-tiba dia nangis, dia hancur hati. Dan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Saya suruh istri saya peluk dia, rangkul dia, nyatakan kasih. Saudara gak berapa lama dia putusin pacarnya. Dan dia tinggalkan hidupnya yang sudah free dan bebas itu dengan pacarnya. Dan dia kembali kepada Tuhan, dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di tengah rusak dan bejat hidupnya, kasih Tuhan itu merangkul dia dari dalam keadaan yang paling parah. Itulah kasih Yesus. Itulah kasih Tuhan. Berapapun kita parah, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan kita. John Newton merasakan kasih itu yang luar biasa. Lalu dampaknya dia menjadi seorang yang diubahkan. Dia menghentikan perbudakan. Dia tidak lagi mau melakukan hal seperti itu. Dan dia hidup memuliakan Tuhan. Itulah salib yang pertama. Kita akan merasakan kasih Tuhan di balik salib. Yang kedua saudaraku. Salib mematahkan kuasa dosa. Kolose 2 ayat 14-15 bilang begini. Ia telah menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Perhatikan ayat ini.
Dosa itu saudaraku, dia akan ngeklaim hukum atas kita, itu dosa. Dia satu kali akan ngeklaim hukum atas dosa. Tetapi di kayu salib, Yesus dikatakan membayar lunas semuanya. Menghapuskan surat hutang dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di kayu salib itu, Yesus mengampuni semua hutang dosa kita. Dia mematahkan kuasanya dengan cara bagaimana? Dengan menghapuskan surat hutangnya. Itu dirobek-robek. Enggak ada lagi, tiada lagi saudaraku. Jadi kita lihat, Yesus itu bukan hanya mengampuni dosanya. Tapi apa yang akan menuntut, apa yang akan dijadikan tuntutan-tuntutan hukum untuk mendakwa kita. Itu di stop, diberhentikan, enggak ada lagi karena surat hutangnya. Itu dihapuskan, ditiadakan sama sekali. Enggak ada lagi dakwaan bagi kita. Saudaraku, bukan dari Tuhan. Tapi iblis bekerja sampai sekarang, kerjanya ngapain? Dia selalu mengatakan kepada kita, kamu tuh orang berdosa. Kamu Kristen ke gereja tapi kamu berdosa. Hutang dosa kamu masih ada. Surat tentang dosa kamu masih ada. Satu kali saya akan dakwa kamu. Satu kali saya akan tuntut kamu. Satu kali saya akan jatuhkan kamu. Di Indonesia itu, jangan coba-coba jatuhin pejabat. Langsung dicari salah saudara sama dia. Buat pejabat itu cari dosa pejabat lain gampang banget kan. Jatuhin politician kan gampang banget. Kita lihat sekarang tuh Ridwan Kamil. Dari seorang yang dipuja, dari seorang yang kayaknya keren. Dicari salahnya saudaraku. Wah ngeri sekali. Saudara punya telepon WhatsApp aja bisa disadap semua keluar. Saudaraku gimana cerita kayak begitu? Ya, susah dalam hidup kita kalau iblis itu bisa sadap WhatsApp saudara. Kalau dia bisa WhatsApp, kalau dia bisa sadap YouTube saudara. Kalau dia bisa sadap kerjaan saudara di handphone gitu. Kalau dia mau sadap hidup saudara, kisah hidup saudara seperti video. Wah kita gampang sekali dituntut itu. Betul nggak? Sangat terbuka kita. Hutang dosa kita kelihatan banget. Tapi saudara tahu nggak? Waktu iblis coba cari kesalahan saudara dan saya, dia mau sadap kesalahan, dia mau catat, dia mau kumpulin, dia mau daftarkan ini kepada Tuhan. Ini kesalahannya si Henry, ini kesalahannya si Daniel, ini kesalahannya si ini. Tuh setumpuk begini, lihat. Dia coba cari, nggak ada. Nggak ada. Dicari hutang dosanya, nggak ada. Firman Tuhan bilang apa? Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi begitu saudara percaya kepada Yesus, begitu saudara percaya kepada salib Yesus, dia bukan cuma menghapuskan dosamu, dia meniadakan semua berkas-berkas lamamu itu nggak ada lagi. Ketika setan mau coba cari, nggak ketemu. Siapa yang sembunyiin? Tuhan yang tiadakan. Kalau Tuhan tiadakan, siapa yang bisa adain? Gak ada saudaraku. Wow, itu kuasa salib Yesus tuh. Meniadakan sebuah bukti hutang. Meniadakan sebuah bukti saudara untuk dituntut. Tapi Pak katanya di dalam kitab Wahyu nanti kan ada tuh akan tampil pendakwa-pendakwa kita. Tapi dakwaan mereka akan dikalahkan oleh kesaksian-kesaksian kita. Itu bukan dakwaan dosa saudara. Itu dakwaan setelah hidup saudara diselamatkan, dihapuskan. Ketika Tuhan mau menilai hidup kita, pelayanan kita. Itu mempengaruhi terhadap mahkota yang kita terima. Terhadap penghargaan yang kita terima itu bukan urusan keselamatan atau tidak. Oleh sebab itu saudaraku, kehidupan kita setelah kita dihapuskan, ditiadakan hutang dosa yang bisa mendakwa kita. Ya, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita harus mengisinya dengan hal yang meninggikan nama Tuhan. Saudara merasa berharga enggak? Saudara merasa bersyukur enggak ketika melihat kuasa salib itu menghapuskan hutang dosa saudara dan meniadakan, enggak ada lagi loh. Berkasnya, bau asapnya aja enggak ada, bayangin. Itu kuasa salib Yesus. Lalu saudara mau kurang apa lagi dari kebaikan Tuhan di atas kayu salib ini? Dibilang gini, ketentuan-ketentuan hukum aja enggak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Wow, waktu saya merenungkan ini, gile. Hukum mana yang mau ditimpakan kepada anak Tuhan? Gak ada. Zero. No.
tidak ada di dalam salib Yesus. Oleh sebab itu kita harus menghargai salib Kristus dalam kehidupan ini, saudaraku. Ya. Kita harus berjuang dalam hidup ini. The cross is the victory, the resurrection is the triumph. Charles Spurgeon bilang gitu. We don't fight for the victory, we fight from victory. Jadi kita ini berjuang dari kemenangan, bukan berjuang untuk sebuah kemenangan, bukan. Tuhan yang membuat kita menang. Tuhan yang telah membebaskan kita. Dari situlah, dari kaki Kristus itulah kita mulai memuliakan Tuhan. Satu kali ada seorang misionaris pergi ke pedalaman, kepada suku-suku yang suka makan orang. Dan sudah banyak misionaris dibunuh di situ, saudaraku. Lalu misionaris datang kepada suku yang suka makan dan dengan cara mempersembahkan anaknya sendiri untuk menebus kesalahan-kesalahan. Dia berkhotbah begini, dia bilang gini, Yesus Kristus itu telah dikorbankan di kayu salib untuk semua dosa kita, dia bilang gitu. Allah telah mengorbankan anaknya dengan kasih untuk menghapuskan semua hutang dosa kesalahan kita. Tiba-tiba salah satu dari kepala suku itu berdiri. Kenapa kamu gak datang dari dulu? Kalau kamu datang dari dulu dan memberitakan kepada kami bahwa Allah telah mengorbankan anaknya, kami tidak perlu lagi mengorbankan anak-anak kami. Karena engkau telah mengorbankan yang terbaik dalam hidup kami. Saya kasih tahu sama saudara, orang yang sampai sekarang mengorbankan binatang, mengorbankan persembahan kepada Tuhan untuk penebusan dosa, itu orang-orang yang paling kasihan di dunia ini. Artinya apa? Hidupnya belum beres. Artinya dosanya belum selesai. Artinya kesalahannya masih banyak. Artinya tuntutannya masih bisa terjadi nanti. Jadi waktu mereka mati itu saudaraku, itu mereka masih menghadapi pengadilan sesuai kepercayaan mereka. Mereka diselamatkan, diampuni atau tidak, itu bergantung dari hidup mereka. Makanya tiap tahun mempersembahkan korban binatang. Artinya orang yang mempersembahkan korban binatang sampai sekarang, artinya dia tuh gak beres-beres dengan dosanya. Kalau udah waktunya mempersembahkan korban itu bahagia sekali itu, wah jadi gak berdosa. Setelah itu saudaraku berdosa lagi. Nah, setahun sekali membersihkan dosa dengan mempersembahkan korban. Itu orang yang gak beres dengan dirinya. Kenapa? Karena memang manusia kita gak bisa beres di hadapan Tuhan. Kecuali Tuhan yang bikin beres segala sesuatu dalam hidup kita. Dan itu hanya terjadi di atas kayu salib. Listen, dengarkan ini saudaraku. Hutang dosamu, tuntutannya itu hukumnya itu ditiadakan, gak ada lagi. Kalau disuruh itu, Tuhan coba cari hukumnya apa untuk seorang Henry yang pendosa ini. Gak ada hukumnya, undang-undangnya gak ada. Dia sudah bebas. Gak ada undang-undang hukum yang bisa menuntut dia. Saya sudah meniadakan hukum bagi anak saya, tidak ada lagi. Semuanya dibebaskan di atas kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Amin. Amin. Salib adalah pintu menuju hidup baru. Ini yang ketiga, yang terakhir. Galatia 2:20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan di situ. Namun aku hidup. Tetapi aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Salib itu bukan hanya tempat Yesus mati. Tetapi salib juga tempat kita mati terhadap diri sendiri dan bangkit di dalam Dia. Itu yang firman Tuhan bilang, saudaraku. Bahwa di salib itu juga kita harus mati bagi diri sendiri. Kuasa kebangkitan itu akan mengikuti penyangkalan diri kita. Nah, kita hidup lalu mati. Tapi Kristus mati dan hidup kembali. Itu John Stott bilang begitu. Ada nggak kata-katanya ya? Nggak ada. Kalau kita hidup, terus kita mati. Tapi kalau Kristus mati, kemudian dia menjadi hidup. Jadi sama seperti ulat, saudaraku. Ulat itu nggak bisa jadi kupu-kupu. Kalau dia nggak masuk ke dalam kepompong dulu itu ulat. Dia masuk ke dalam kepompong, gelap, sempit, menekan di situ. Tapi justru di situ terjadi transformasi. Demikian juga dengan salib. Di salib itu waktu kita menyangkal diri, waktu kita menyalibkan diri kita, waktu kita memikul salib kita, disitulah kita diubah, ditransformasi menjadi kupu-kupu. Saya masih ingat waktu saya di Israel, kita bikin jalan Via Dolorosa, kita gendong itu kayu salib. Kita mau merasakan bagaimana salib itu diangkat dari mulai tempat Yesus suruh ngangkat salibnya sampai ke tempat
Bukit Tengkoraknya itu. Satu salib digendong sama 3-4 orang, ambil foto-foto, senyum-senyum, saudaraku. Ya toh? Saya ketemu orang Yahudi, diludahin saya. Tuh, diludahin. Terus ketemu anak-anak Yahudi, tuh, diludah-ludahin. Diludahin, sampai jalan diludah-ludahin. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, salib itu adalah penghinaan. Salib itu artinya kamu penjahat. Salib itu kamu artinya itu orang yang dihukum karena kejahatan kamu. Itu salib artinya. Jadi nggak heran kalau kita bawa salib di sana, jangan kaget diludahin. Karena buat mereka, ini orang bodoh banget sih. Mau jadi penjahat, mau disalibkan gitu. Image orang Yahudi tentang salib itu kamu penjahat. Tapi memang benar, di hadapan Allah kita ini penjahat. Nggak cuma layak diludahin, ditendang keluar saudaraku dari surga. Kita ini najis, kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Nggak pantas di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu, lewat peristiwa salib kamu akan ngelihat kepompong jadi kupu-kupu. Lewat peristiwa salib kamu akan melihat orang-orang bejat jadi orang-orang terbaik. Orang-orang yang nggak beres jadi orang-orang yang paling beres. Kamu akan lihat, aku akan bawa mereka lewat peristiwa salib. Dan kamu akan melihat hidup mereka diubahkan. Dan itu benar. Bapak Ibu, salib itu tempat kita diubahkan. Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita harus memikul salib penyerahan diri membawa kita kepada kekuatan supranatural. Saya nggak ngerti lah, kenapa orang kalau ketemu Yesus, ketemu salibnya, itu hidupnya berubah aja, nggak tahu lah kenapa. Itu aneh benar tuh. Tapi memang salib itu mengubahkan. Zaman dulu waktu gereja Nation belum ada ya. Waktu gereja apalagi tuh, gereja-gereja yang namanya sekarang terkenal di Perth lah, belum ada itu. Coba saudara pergi ke McDonald di Leeds Highway malam-malam ke situ. Ya, 20 tahun lalu lah gitu. Saudara kan ketemu anak-anak yang masuk ke McDonald, teriak-teriak, lempar-lempar, bikin bala gitu ya. Tapi sekarang kalau Jumat malam saudara pergi ke McDonald, saya Jumat malam tuh suka ada worship night. Dan pulang tuh dengan jemaat suka masuk ke McDonald di situ. Kita ngobrol sampai malam gitu. Dan yang masuk itu anak-anak Nation, anak-anak remaja-remaja Nation gitu yang masuk. Banyak yang masuk itu sampai penuh langsung gitu saudaraku. Mereka habis kebaktian youth atau teenager di situ. Tapi saya tahu saya tenang-tenang aja anak Nation yang masuk. Karena nggak ada satupun dan antara yang teriak-teriak lah, yang lempar-lempar, yang bikin kotor lah, enggak. Semuanya tertib, beda banget gitu. Mungkin mereka adalah seorang yang setahun sebelumnya belum bertobat dan masuk, tapi begitu masuk gereja berubah. Berubah, coba saudara lihat. Nggak tahu kalau gereja yang lain nongkrong di mana gitu. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang nongkrong itu aman-aman aja gitu. Ada perubahan yang luar biasa. Dan memang saudaraku, setiap anak Tuhan di mana anak Tuhan berada, dia harus bisa menunjukkan perubahan hidupnya semenjak dia mengenal kuasa salib Yesus Kristus. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Kenapa salib sangat ditinggikan? Bilang nih, lihat ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dibilang gini, orang Kristen tuh pride-nya, kesombongannya, kebanggaannya itu salib. Bayangin, dia tuh kalau sama salib, dia pride banget gitu. Saya ada beberapa kali ke Eropa ya, terutama di Rome, di Italia itu ya, di Milan, lihat gereja itu, oh wow, bagusnya, cantiknya luar biasa. Memang nggak ada gereja-gereja seindah di Italia lah ya, di Rome dan segala macam. Waktu saya tiba di Milan lihat gereja tuh, bengong dari ujung sono sampai ujung sini, lihat gitu. Malam pergi lagi lihat, ditembak lampu tuh cantik, patungnya bagus-bagus. Di atas itu salib semua tuh. Wow, beautiful sekali. Terus pergi ke Menara Pisa kan, Menara Miring itu kan. Itu tuh gereja saudaraku ternyata. Kalau saudara lihat dari atas itu bentuknya salib. Wah, lihat Menara Pisa dengan gereja di sampingnya itu. Beautiful. So beautiful. Di atasnya salib semua gitu. Ya toh? Di Spain, kalau saudara pergi ke Spain itu di gereja yang sampai sekarang belum beres, 400 tahun pembangunannya. Di puncak-puncak tinggi itu salib, berbagai macam bentuk salib yang sangat indah. Saudara pergi ke Rusia, saya pengen banget ke Rusia.
Di Rusia gereja, salibnya dari gold plated. Bagus sekali, di negara yang katanya komunis saja, salib itu ditinggikan. Di seluruh Eropa, saudara pergi kemana aja, jalan-jalan ke sana cuma mau lihat gereja, lihat salib itu aja. Kalau lihat bangunan itu, gak ada yang lebih megah daripada gereja, gak ada yang lebih bangunan lebih hebat daripada gereja, gak ada yang lebih kaya bangunan daripada gereja. Dilukis oleh pelukis-pelukis terkenal yang mahal. Mana ada rumah orang walaupun kaya dilukis sama mereka, saudaraku. Tapi nggak bisa melebihi kehebatan gereja. Begitu pride mereka sama gereja. Ceritanya gimana? Gimana ceritanya orang bangun gereja di seluruh dunia dan di atasnya taruh salib. Dan orang tuh gemeter kalau lihat salib, saudaraku. Saya kasih tahu awal mulanya nih. Saudara perhatikan cerita ini. Seorang yang bernama Flavius Valerius Constantinus. Dia adalah kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 306 hingga 337, saudaraku. Dia ini menjadi penguasa tunggal seluruh kekaisaran Roma pada waktu itu. Saudara harus ingat ya, pada masa tahun 337 itu Roma itu menguasai dunia. Roma itu menjadi penakluk dunia. Kalau saudara nonton film-film sejarah Roma, Roma itu merupakan satu negara yang menguasai dunia. Eropa, Asia semua dikuasai oleh dia. Semua ditaklukkan oleh dia. Dan pada waktu itu kekaisaran ada dua, kekaisaran timur dan kekaisaran barat. Kekaisaran timur itu dikuasai oleh seorang yang bernama Konstantinus ini. Dan saudara tahu pada masa itu yang namanya kaisar, baik Nero sebelum Konstantinus, Diocletianus sebelum si Konstantinus itu, mereka tuh paling benci orang Kristen. Sehingga di seluruh Roma dan Italia, di Eropa, dimanapun juga, kalau ketemu orang Kristen, bukan orang Yahudi ya, orang Kristen, percaya kepada Yesus, itu kalau dia tukang dagang, seluruh dagangannya disita. Rumah tanahnya disita, dia dibikin miskin. Diambil seluruh kekayaannya. Dibikin miskin, supaya apa? Supaya jangan percaya Yesus. Mereka diadu dengan gladiator-gladiator, dibunuh, dibantai begitu aja sebentar, mereka gak bisa bertengkar. Tubuh mereka layak dikasih ke binatang, dikasih makan ke binatang, dikasih makan serigala, kasih makan harimau tuh layak kasih makan aja. Hidup-hidup kasih makan aja. Gak ada harga value nilainya orang Kristen pada masa itu. Disiksa, direndahkan, sangat dihina. Bahkan dibuat gak bisa hidup kalau kamu jadi Kristen. Bayangin gitu. Yang kedua, kaisar itu artinya Tuhan. Iya kan? Caesar, kaisar itu suaranya suara Tuhan. Kalau dia bilang mati, mati. Dia bilang hidup, hidup. Itu Caesar tuh udah saya kayak Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Levelnya Tuhan, bayangin. Jadi saya mau bawa saudara kepada pemikiran itu ya. Caesar, Allah, Tuhan. Dia itu kalau mau disayangin tuh dia gak bisa terima. Dan pada waktu itu dia ingin mengalahkan musuhnya yang berkuasa di bagian barat. Yang bernama, siapa dia kaisarnya itu? Sebentar nih. Saya lupa namanya. Maxentius menguasai kekaisaran Roma bagian barat, saudaraku. Dan pada waktu itu dia ingin berperang melawan saingannya kaisarnya ini. Dia ingin menyatukan seluruh kekaisaran yang ada di Roma di bawah kepemimpinan dia. Titik baliknya terjadi di sini. Pertempuran di jembatan Milvian pada tahun 312. Ini momen paling terkenal dalam kisah pertobatan seorang kaisar. Saudara bisa terima kata pertobatan kaisar. Itu gimana ceritanya kaisar bertobat? Come on, kaisar bertobat, yang bener aja itu gak mungkin. Tapi yang terjadi begini saudara, Konstantinus lagi mempersiapkan perang melawan Maxentius. Tapi dia gak yakin bahwa pasukannya itu bisa menang. Dia ketakutan di jembatan itu dia mulai berpikir banyak sehingga malam itu dia gak bisa tidur. Sementara dia sedang berdiam, ngelihat ke langit malam hari itu. Tiba-tiba saudaraku, terjadi sebuah penampakan. Sejarawan Kristen bilang yang namanya Eusebius dan Lactantius, malam sebelum pertempuran itu Konstantinus mengalami penglihatan dan mimpi. Udah dapat penglihatan, dapat mimpi lagi. Penglihatannya ini di alam terbuka, dia ngelihat tanda salib di atas langit putih. Salib. Dengan tulisan in hoc signo vinces. Yang berarti begini, dengan tanda ini engkau akan menang. Ada juga kata simbol Ciro, C-H-I-R-H-O, Ciro, yang merupakan dua huruf dari arti kata Kristus, yaitu CNR. Tapi bukan CR7, bukan. CNR,
Christ. Yesus juru selamat. Yesus adalah Mesias. Dan ketika dia mendapat penglihatan itu seperti berbicara kepada dia. Dan seperti dia bilang, Tuhan menyuruh dia mengenakan tanda salib itu pada semua perisai perang dari tentaranya. Dipasanglah pada malam hari itu semua dikasih cat mana tanda salib di perisainya. Semua pakai tanda salib di perisainya. Dia berperang dan dia menang. Lalu dia begini, kemenangan kita pada hari ini bukanlah kita dimenangkan oleh karena dewa-dewa kita. Tetapi kita dimenangkan oleh Allahnya orang Kristen. Jadi dialah yang membuat saya menang. Dialah yang membuat saya bisa menguasai, mempersatukan seluruh Roma, kekaisaran Roma di bawah saya. Dan Konstantinus menaati visi itu dia dan menang dalam pertempuran, saudaraku. Dan dia menganggap kemenangannya itu karena Tuhan orang Kristen, bukan dewa-dewa orang Romawi. Saudaraku, setelah itu Konstantinus akhirnya setelah peristiwa itu dia memeluk agama Kristen. Bayangin, kaisar yang berkuasa begitu hebat di seluruh Eropa dan Asia, tiba-tiba bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merendahkan diri. Itu gak masuk di sini nih, saudaraku. Dengan posisi dia sebagai kaisar. Artinya begini, dia bilang, saya ini manusia berdosa. Dan sejak saat itu dia mulai mendukung agama Kristen yang tadinya dilarang, ilegal, dilegalkan sama dia. Agama Kristen legal. Lalu tahu gak, saudaraku, orang-orang yang disita kekayaannya, dagangannya, duitnya semuanya dikembalikan semuanya. Kamu boleh berdagang dengan bebas. Dia melegalkan agama Kristen, dia memberikan kebebasan, saudaraku, dan dia mengembalikan properti orang-orang Kristen. Kemudian, saudaraku, di masa tuanya dia semakin mendukung gereja. Dia mendanai pembangunan gereja-gereja. Salah satunya tuh The Holy Sepulchre yang ada di Israel. Itu gereja kudus, gereja apa disebutnya? Gereja makam kudus yang paling disucikan di Israel, di Yerusalem. Dan itu dibangun oleh biaya dari dia, oleh Konstantin. Saya pernah diajak berdoa ke situ sama satu orang. Ternyata di bawah Holy Sepulchre itu, saudara, ada gua 4, turun sampai 4 gua di bawah. Saya diajak sampai gua yang paling bawah berdoa di sana. Gelap, sepi sekali, saudaraku. Dan orang-orang Katolik suka berdoa di situ. Tapi itulah gereja yang paling disucikan. Lahir dari seorang Konstantin, dari seorang Caesar, dari seorang kaisar. Makanya sangat dihormati sampai sekarang gereja itu. Kemudian, saudara, apa yang terjadi? Pada konsili Nisea pada tahun 325, dia mengadakan konsili, jadi para pastor itu, pemimpin gereja itu dikumpulkan sama dia di Nisea. Lalu sejak saat itu dia menetapkan ajaran dasar Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah. Keilahan Kristus itu disahkan pada saat itu. Karena saudara harus tahu, sampai pada tahun itu tidak ada satu orang pun yang mempercayai bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi yang paling menentang memanfaatkan orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Karena bilang Yesus itu manusia biasa. Tapi pada konsili Nisea itu, bayangin seorang kaisar bilang ini, Yesus adalah Allah. Mau ngomong apa lu? Kalau udah kaisar yang ngomong kaisar Romawi. Yesus adalah Allah. Dan sejak saat itu semua pemimpin-pemimpin gereja diberi kuasa, diberi kehormatan untuk memimpin gereja dengan kehormatan yang luar biasa. Lalu sejak saat itu tanda salib di seluruh Eropa, di seluruh Asia, di mana gereja didirikan, salib jadi kebanggaan. Aku bermegah ketika aku melihat salib. Gara-garanya orang ini nih, saudara, yang namanya Konstantinus. Dan bukan orang Kristen, bukannya rasul, tapi kaisar yang bengis dan kejam, yang bertobat, yang terima Yesus, yang melegalkan agama Kristen sampai sekarang. Tidak ada satupun orang yang mempromosikan salib kecuali dia yang memulainya. Karena Tuhan memberikan tanda kepada dia. Hidupnya berubah total. Hidupnya berubah total. Saya ngeliat itu ya, seluruh Eropa itu ya, saudaraku ya. Itu salib, semua orang pergi ke kota mana cuma mau ngeliat gereja aja. Indah-indah, bagus-bagus. Sampai sekarang orang tuh kalau pergi ke sana cuma ngapain? Bayar visa mahal, belanja mahal, sewa hotel mahal, makan mahal, apa mahal. Cuma mau ngeliat bangunan gereja yang indah.
Makanya orang Muslim di Indonesia itu gak boleh pakai kayak Eropa. Ntar lu bertobat katanya. Lu ngeri ngeliat gereja di situ begitu hebat dan luar biasanya. Tapi Ridwan Kamil seneng ke Eropa, saudaraku. Dia bikin masjid yang bagus di Indonesia, saudaraku. Jadi saudara lihat bahwa salib itu telah mengubah hidup. Ya, salib itu telah mengubah hidup. Mengubah hidup banyak orang, termasuk saudara, termasuk saya. Hidup kita kalau nggak berubah karena salib, saudaraku, kesia-siaan. Lihat ini, Tuhan lihat ya. Kaisar aja diubah sama Tuhan. Seorang John Newton aja berubah loh. Apalagi cuma saudara yang jahat, yang nggak sejahat-jahat banget. Berubahlah. Saatnya kita menginjak-injak dakwaan si iblis dengan kesaksian-kesaksian hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari tim musik maju ke depan. Saya pengen nyanyi lagu yang terakhir penyembahan kita. Itu lagu cocok banget sama khotbah saya. Tapi saya mau saudara nyanyikan lagu ini dari hati saudara. Amin. Ingat kasihnya. Aduh, kalau saudara ingat kasihnya nangislah. Ingat pengorbanannya. Kalau saudara ingat pengorbanannya, nggak mungkin saudara nggak bisa menghargai Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Bisa tolong tampilin kata-katanya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat berkorban. Persis poin 2 saya kan? Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dari awal. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai. Mari nyanyi. Let's sing the song. Tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat jalurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku.
saatnya engkau menghargai salib Kristus. Ini saatnya engkau menghargai salib Tuhan. Kalau kau merasa berdosa, kau merasa tidak layak, ingat ini, Tuhan mengasihi engkau. Waktu engkau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sangat tidak layak, Tuhan mencintai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Terimalah, buka hatimu. Saya mau Tuhan datang di bawah kaki salib-Mu. Kalau ada dalam ruangan ini yang sungguh engkau merasa gak layak, ini waktunya engkau berdoa. Datang di bawah kaki salib-Nya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang merasa berdosa, siapa yang terus merasa dituduh, ingat, salib Kristus meniadakan tuntutan dalam hidupmu. Mari akui, sembah Dia dengan salibnya. Siapa yang hidupnya tidak pernah berubah, saatnya kau berubah. Saatnya kau berubah dan menjadi kesaksian. Orang yang terjahat saja Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang paling efektif bagi Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biarkan roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Sembah Dia, tutup matamu, sembah Dia. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terimalah anugerah dan kasih sayang daripada Bapa di sorga. Wajah Tuhan tertuju kepadamu. Wajah Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau di rumahmu. Diberkatilah engkau di ladangmu. Pada waktu keluar dari rumahmu, dijagainya engkau. Dijagainya kakimu dari terantuk. Dijauhkannya dari segala mara bahaya penyakit dan segala orang-orang yang merancang kejahatan. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau pulang dari ladangmu, membawa pundi-pundi yang akan memberkati keluargamu. Terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam cinta dan kesetiaan yang tidak pernah berubah. Persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup berkemenangan akan menyertai kita sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin, amin. God bless you, Tuhan memberkati saudara sekalian. Thank you so much.